Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam rahimakallahu. Wa'lam, ketahuilah. Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Apa nih yang harus diketahui? Anan nasa, bahwa sesungguhnya manusia fi thalabil ilmi, di dalam menuntut ilmu, ala salasati ahwalin, terbagi kepada 3 keadaan atau 3 martabat. Manusia atau orang dalam menuntut ilmu itu ada 3 martabat, ada 3 keadaan. Rojulin atau rojulun, dibaca rojulun juga boleh. Rojulin yaitu orang, tolaba yang mencari, siapa orang, al ilma kepada ilmu, orang yang mencari ilmu, liyudakhirahu, karena untuk menyimpan ilmu tersebut. Jadi orang tersebut mencari ilmunya. Kalau di dalam Marokil Ubudiyah di sini lihat takhidahu, karena untuk menjadikan kepada ilmu tersebut. Jadi orang menjadikan ilmu tersebut yang telah dia cari zadan atau zadahu, kepada bekalnya orang. Jadi orang menuntut ilmunya itu, mencari ilmunya itu karena untuk menjadikannya bekal. Ilal ma'adi, ke negeri akhirat. Ayil akhirati, fa innaha ma'adul khalqi, karena akhirat adalah tempat kembalinya semua makhluk. Jadi seseorang mencari ilmunya itu dijadikan sebagai bekal untuk akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wa darul akhirah. Walam yaqsid, dan tidak berniat orang yang mencari ilmu atau santri, boleh siapapun juga, para siswa, siswi, murid sekolah. Walam yaksid, dan orang yang mencari ilmu tersebut tidak berniat, tidak ada tujuan bihi, dengan mencari ilmu, illa wajhallahi ta'ala, kecuali hanya untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala, wadarul akhirata, dan negeri akhirat. Ini niat yang baik yang dianjurkan bagi semua orang yang menuntut ilmu, baik anak-anak yang sudah dewasa, orang tua, semuanya dalam menuntut ilmu itu diantaranya semata-mata untuk mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagai bekal untuk di akhirat. Ini yang terlebih dahulu harus ditanamkan kepada para anak didik kita, kepada anak-anak kita, bahwa menuntut ilmu itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan menanamkan pola-pola pikir yang materialistis menurut ilmu agar supaya mendapatkan ijazah, selembar ijazah sebagai bekal untuk mencari kerja supaya bisa makan. Jangan hanya itu, nggak apa-apa kita mencari kerja dengan ilmu, tetapi yang paling inti, jangan sampai menanamkan pemikiran-pemikiran, pola-pola pikir yang bersifat materialis sehingga berupa materialisme. Tanamkan terlebih dahulu semata-mata untuk mencari doa Allah dan sebagai bekal untuk di akhirat. Sebab di dunia ini beramal harus dengan ilmu yang nanti amal tersebut akan kita dapatkan, buahnya dari amal tersebut akan kita dapatkan di akhirat. Dan amal akan berkualitas apabila amal tersebut didukung dengan ilmu. Fahada minal faizin, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ini orang yang beruntung, yang menuntut ilmunya hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah dan sebagai bekal di akhirat. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bi ala hayatil ajilah. Warajulin boleh. Warajulun, dan ada orang yang mencari ilmu, talabahu, yang mencari orang kepada ilmu. Warajulun, dan orang, ada orang talabahu yang mencari siapa orang kepada ilmu, liyasta'ina, untuk mendapatkan keuntungan siapa orang bihi dengan ilmu, ala hayatihi, kepada kehidupannya orang, al azilati, yang segera, yaitu dunia. Jadi ada golongan orang lagi yang mencari ilmunya itu untuk mendapatkan keuntungan kepada hidupnya di dunia. Jadi dengan ilmunya yang telah didapatkan, bahkan dengan secarik atau selembar ijazahnya tersebut, nah, apa? Orang tersebut mencari keuntungan untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Wayanala, dan untuk mendapatkan, atau yasta'ina, wayanala, dan untuk mendapatkan siapa orang bihi, dengan sebab ilmu, al-izza wal jaha wal mala. Al-izza kepada kemuliaan, wal jaha dan pangkat, wal mala dan harta benda. Dengan ilmu itu seseorang bisa mendapatkan kemuliaan, dihormati, wal jaha, pangkat, menjadi pejabat, punya kedudukan, wal mala dan harta benda. Wahuwa alimun bidzalika, wahuwa, dan orang yang mencari ilmu dengan tujuan ini alimun, orang yang alim, orang yang mengetahui, sedangkan dia sendiri mengetahui atau menyadari bidzalika, dengan hal tersebut. Mustasyirun, yang merasakan biqalbihi, di dalam hatinya orang, roka kata halihi, akan kejahatan keadaan yang sedang dialaminya, yang sedang dialami oleh orang, wa khissata maqsadihi, dan kehinaan maksudnya orang, fahada minal mukhatirin, maka orang ini adalah berada di dalam golongan orang yang berbahaya. Berbahaya orang seperti ini apabila dengan menuntut ilmunya tersebut hanya untuk mendapatkan kemuliaan, kedudukan, dan harta. Ini sangat dikhawatirkan.
golongan orang yang menuntut ilmu, golongan yang kedua ini sangat dikhawatirkan. Harus segera diperingatkan. Dicukupkan sekian dulu, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah baru dua golongan orang yang mencari ilmu. Yang pertama, golongan orang yang mencari ilmu dengan niat karena Allah. Yang kedua, orang yang mencari ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Ini yang dikhawatirkan. Kalau yang tadi yang pertama, golongan orang yang berbahagia. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.